Partai Persatuan Indonesia Perindo resmi mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Hal ini disepakati saat PDI Perjuangan dan Perindo menggelar pertemuan di kantor DPP PDIP Jakarta. Ketua Umum Perindo Haritanu Sudipyo hadir bersama elit partai Perindo lainnya seperti Zainul Majdi, Ferry Kurnia, dan Yusuf Mansur. Sementara dari pihak PDIP terlihat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo, Puan Maharani, serta elit partai PDIP lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk menandatangani kerjasama politik jelang pemilu 2024 mendatang, termasuk deklarasi dukungan Perindo untuk Ganjar Pranowo selaku Baca Pres di Pilpres 2024. Dengan adanya dukungan dari Partai Perindo ini menambah parpol pengusung Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah disokong oleh P3 dan Hanura. PDIP menambah kekuatan dengan merangkul sejumlah partai politik satu persatu, baik dari yang berada di parlemen maupun non-parlemen. Akankah langkah PDIP merangkul parpol membentuk koalisi baru berbuah hasil positif? Tim TV One mengabarkan. Daripada kita debat siapa yang dimaksud gitu kan, baik hijau emas nih, kita langsung nanya aja pakarnya gitu. Nggak, kira-kira analisisnya gimana ya, hijau emas tuh yang mana gitu loh. Nah itu dia, ada pertanyaan besarnya justru apakah kemudian ini memang PD Perjuangan akan membentuk koalisi baru atau justru akan meleburkan berbagai koalisi di dalam koalisi besar PDI Perjuangan. Kita akan bahas hal ini langsung, sudah ada Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi nggak sendirian, Mas Adi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maria. Ya, nggak sendirian Mas Adi, ini sudah ada juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Selamat pagi, Mas Toto. Selamat pagi, Mas Bayu, Maria, sama Mas Adi. Siap. Kalau kita langsung bahas, saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, ini nampaknya PDI Perjuangan sudah mulai menunjukkan aksinya, sudah menunjukkan giginya, satu persatu partai politik sudah mulai merapat ke PDI Perjuangan. Bahkan dikasih lagi kode-kode lagi, sudah akan ada yang merapat. Kemarin sudah ada hijau, kita akan bikin lebih hijau lagi, akan ditambah juga warna emas di sana. Apa sih yang dimaksud oleh PDI Perjuangan? Memang kan mengukuhkan dukungan semua kepada PDI Perjuangan atau bagaimana? Ya, saya kira memang PDIP sudah mengkalkulasi betul soal bagaimana mengakumulasi kekuatan politiknya ke depan. Jadi setelah Ganjar Pranowo diumumkan sebagai kandidat capres, tentu PDIP sedang menyisir partai-partai politik yang bisa diajak kerjasama. Dulu ketika deklarasi pertama, tak lama setelah itu kan kemudian tiba-tiba P3 mengumumkan. Kenapa saya sebut P3? Karena saat itu P3 masih berada di KIB. Tidak lama setelah itu muncul teka-teki soal kemungkinan ada partai politik lain yang bergabung. Hanura mengumumkan itu secara terbuka. Bahkan setelah itu juga muncul teka-teki silang soal akan ada satu atau dua partai yang akan berkoalisi. Saat itu tebakannya ada dua, kalau tidak PAN ya Perindo. Karena Perindo sudah warawiri istana, ketemu dengan PDIP, begitupun dengan PAN yang dalam Rakornas beberapa waktu yang lalu juga mengumumkan nama Ganjar Pranowo. Jadi kalau per kemarin misalnya Pak Sekjen PDIP Hasto itu menyebut akan ada partai politik lagi yang hijau emas, sederhana. Pasti ada satu partai politik lagi yang akan kemungkinan bergabung. Kalau dilihat dari logo dan warnanya, itu Partai Bulan Bintang. Kenapa Partai Bulan Bintang? Satu kan ini tarikan napas politiknya sama. Kan PBB ini berkoalisi dengan Jokowi sudah lama. Yang kedua, ada kader PBB juga yang menjadi bagian dari koalisional pemerintah. Dan dalam beberapa pertemuan yang lalu misalnya, Pak Yusril kan juga warawiri, hilir mudik ketemu dengan Pak Jokowi, hilir mudik juga ketemu dengan elit-elit PDIP. Jadi ini yang disisir adalah partai-partai politik yang saat ini memang menjadi bagian dari kubu pemerintah. Yang sampai saat ini juga belum menunjukkan sikap politiknya akan kemana. Tidak ke Anies dan tidak juga ke Prabowo Subianto. Jadi PDIP ini sebenarnya garcep, karena anak sekarang itu ya. Gerak cepat bagaimana mengakumulasi begitu banyak kepentingan politik, memantapkan Ganjar bertanding di 2024. Karena kalau kita melihat dalam konteks demokrasi langsung, demokrasi modern seperti sekarang, one man one vote, sekecil apapun dukungan politik itu menjadi penting. Nggak mungkin ada angka 10 tanpa angka 1. Nggak mungkin ada angka 1000 tanpa ada 100. Jadi sekalipun PBB misalnya, ataupun kemarin Perindo, tidak lolos dalam ambang batas parlemen di 2019 yang lalu, tapi kan tingkat elektabilitas mereka secara signifikansi muncul.
Dan meningkat. Dan besar. Misalnya 2019 yang lalu PBB itu kan dia dapat 1,5%. Kalau dipresentasikan dengan jumlah BPP pemilih di Indonesia 1,2% itu kan setara dengan 1,9 juta penduduk, dan itu bisa menjadi kunci kemenangan. 2014 lalu Jokowi dengan Prabowo Subianto selisihnya kan nggak sampai 1 juta. Perindo hasil pileknya 2019 yang lalu 2,9%. Kalau dipresentasikan dengan jumlah pemilih di Indonesia itu kan setara dengan 4 juta pemilih. Itu penting dalam one man one vote. Jadi sekalipun partai-partai yang disisir ini sampai saat ini belum masuk parlemen, tapi mereka punya basis-basis konstituen. Di DPR pusat mungkin mereka tidak punya perwakilan, tapi di provinsi, kabupaten, dan kota mereka memiliki jaring dan postur politik yang cukup kuat. Nah, kenapa saya menyebut PBB? Ini varian Islamnya semakin ingin dikencangkan sebenarnya oleh PBB, tentu untuk menambal dan sekaligus melengkapi variasi antara Islam dan nasionalis itu. Jadi PBB dan PDIP itu ini akan klop antara merah dan hijau. Karena saya membaca PDIP itu persoalan ideologi menjadi penting. Jadi Pak Islam nasionalis, Islam dan nasionalis. Variasi-variasi ini kalau kita lihat dalam pemilu sejak 2004 diikuti oleh PDIP sampai 2019 itu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Oke. Nasional religius itu PD Perjuangan. PDIP Perjuangan. Dari segi sejarah begitu ya. Tapi mengapa tidak PKB? Itu pertanyaannya. Karena kita lihat sekarang hijau ada macam-macam, Mas. Ada PBB, ada PKB. Bagaimana kemudian hal ini bisa dilihat juga oleh Mas Toto? Mas Toto. Ya, pertama menurut saya yang menarik adalah ini menunjukkan cairnya komunikasi yang coba dibangun oleh PDI Perjuangan ya. Dan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Ada kesan bahwa PDI Perjuangan ini kan memang cukup secara threshold untuk membangun koalisinya sendiri. Dan ada kesan mungkin saja bisa menjadi sombong loh partai ini sendirian lalu kemudian sudah memenuhi threshold dan merasa bisa menangkan pertarungan. Itu kan kemudian bisa dikaitkan orang dengan istilah petugas partai, lalu kemudian ada kesan angkuh sebagai partai yang terbesar memang surveinya atau elektabilitasnya di 2019 kemarin. Tapi ternyata PDI Perjuangan menyadari bahwa tidak mungkin mereka menang sendirian. Jadi kalau dilihat dari sebuah strategi yang sifatnya taktis, menurut saya ini kabar baik buat Ganjar Pranowo. Paling berbahaya kalau buat Ganjar Pranowo adalah kalau PDI Perjuangan sebagai mesin politik utamanya merasa bisa sendirian menang. Nah, dengan apa yang kemudian dilakukan dalam beberapa minggu terakhir, bahkan partai-partai yang tidak lolos parlemen kemudian diajak juga, dan kalau misalnya spekulasi bahwa hijau emas itu artinya adalah PBB, artinya memang PDI Perjuangan sudah sampai pada sebuah kesadaran kelingking tidak kalah pentingnya gitu dengan 9 jari yang lain gitu ya. Dan memang dalam membaca survei ketika pertarungan sekarang dari 3 nama yang kuat mengkerucut menjadi 2 nama yang kuat, Mas Ganjar melawan Pak Prabowo, dan kecenderungannya kalau dibaca sekarang ceteris paribus tidak ada perubahan, nanti harus masuk dalam putaran kedua yang mungkin akan berlangsung ketat. Memang keluasan dan kelenturan untuk menarik sebanyak-banyaknya mesin politik lain dalam koalisi itu menjadi sangat penting. Nah, kalau pertanyaannya kenapa tidak PKB, PKB atau partai menengah lain seperti PAN atau katakanlah Golkar, ini problemnya kan selalu menempatkan posisi partainya ini dengan prasyarat yang lebih mahal, tanda kutip ya. Mereka biasanya mengincar kursi cawapres. Itu yang menyebabkan sampai sekarang partai-partai ini itu lebih sulit selevel PAN, Golkar, dan PKB tadi untuk langsung mendeklarasikan capresnya secara saklek gitu. Karena permintaan mereka lebih banyak. Entah itu cawapres atau mungkin power sharing dengan jumlah kursi menteri yang lebih besar. Itu yang menyebabkan sampai sekarang koalisi Pak Prabowo dengan berbagai macam isunya belum kerak gitu ya, termasuk bahkan dengan PKB. Jadi itu yang menurut saya menjelaskan kenapa sih kalau diambil warna hijau pun tidak partai yang besar sekalian, namanya PKB, tapi mungkin misalnya kalau warna hijau emas itu kan PBB, ya karena memang bargaining yang ditempatkan oleh partai-partai sekelas PKB itu jauh lebih besar dengan prasyarat kompensasi yang juga pasti lebih besar, termasuk posisi cawapres. Oke. Mas Toto gini, judul kita kan kode PDIP dan juga ke Bang Adi ya, kode PDIP gitu ya. Nah kemarin
momentum ketika Puan Maharani gitu menyebut ada kok cawapres gitu. Disebutkanlah beberapa namanya. Salah satu yang muncul adalah AHY gitu ya. Nah, menyebutkan ini ke publik pasti juga kan ada hitung-hitungannya ya. Nah, analisisnya gimana? Apakah itu menjadi salah satu upaya juga PDIP untuk menarik gitu ya partai-partai lain? Tapi kita bahas nanti ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi? Kembali sesaat lagi.